Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita berjumpa kembali dalam siraman rohani atau juga inspirasi yang boleh kita renungkan pada hari ini. Di antifon pembuka dari kitab Wahyu bab 1 ayat 17 sampai 18. Akulah awal dan akhir. Aku mati namun kini hidup. Sungguh aku hidup selama-lamanya. Haleluya. Saudara-saudari yang dikasih Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan kebaikan Tuhan pada hari ini. Dan bagi saya, bacaan-bacaan hari ini sungguh luar biasa, memberi saya inspirasi, dan saya ingin juga mengajak kita sekalian untuk menyadari akan kasih dan kebaikan Tuhan ini. Dalam Kisah Para Rasul bab 20 ayat 17 sampai 27, setelah melakukan perjalanan misioner ke berbagai daerah hingga ke Efesus di Asia Kecil, akhirnya Paulus akan kembali ke Yerusalem, dan dia luar biasa. Santo Paulus berbicara kepada para penatua dan umat yang telah menerima pewartaan. Dia mengisahkan seluruh pergumulan pelayanannya yang tidak mudah. Dan kisah-kisah pengalaman ini juga saya teringat akan pengalaman-pengalaman masa-masa sulit dalam pengalaman pelayanan ini. Namun selalu ada sukacita di sana. Nah, bagi saya di ayat yang menyentuh, dan saya yakin dan percaya bahwa semua kita boleh punya pengalaman ini. Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumahmu. Inilah kesaksian hidup Paulus. Ia sungguh memberikan dirinya dalam pelayanan pewartaan Injil, kabar sukacita, sekalipun dia sendiri mengalami penolakan dan bahkan ancaman-ancaman apapun. Ia mengatakan sikap yang pertama adalah kerendahan hati untuk melayani Tuhan. Memang benar sungguh semangat kerendahan hati ini perlu diupayakan dari hari ke hari. Saya pun belajar untuk boleh semakin rendah hati dalam melayani kasih dan kebaikan Tuhan. Dalam pelayanan apapun, sekalipun tadi ada penolakan, kita tetap melayani dengan rendah hati. Dan pengalaman Paulus ini yang mengatakan bahwa sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Nah, terkadang dalam pengalaman hidup harian saya bisa jadi lebih sering saya lalai. Namun pengalaman Paulus ini mengajak saya untuk boleh kembali menyadari akan tugas dan perutusan yang dipercayakan kepada saya. Dan dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan. Saya yakin semua dari kita dalam setiap hidup kita pasti ada yang namanya kesulitan, pengalaman mencucurkan air mata ya. Sekalipun wajah seram, tetapi tadi itu kalau menghadapi penderitaan, kesulitan, keterbatasan hidup, pasti juga ada air mata yang tercurah. Dan disitulah kita dimurnikan karena pengalaman akan kasih dari Allah sendiri. Bapak dan Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bacaan Injil meneguhkan kita semua bahwa doa Yesus bagi para muridnya juga bagi kita semua agar kita dapat menerima rahmat hidup yang kekal. Mengenal Allah berarti mengenal Sang sumber kehidupan, dan ia memberikan kita jaminan yakni hidup yang kekal. Dan jaminan itu membantu kita semua untuk merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Ini adalah gambaran. Kita menerima Allah berarti juga mengimani bahwa ia memberikan kepada kita hidup yang kekal. Allah yang benar. Dan dia
sebagai utusan Sang Bapa, yakni Yesus Kristus. Yesus memberi kesaksian bagi kita semua. Dan doa Yesus ini bagi saya sungguh meneguhkan kita sekalian. Yesus pertama-tama bukan menyombongkan dirinya, namun ia menyadari bahwa kualitas yang ia hidupi. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Gambaran diri yang sungguh luar biasa. Mengajak kita sekalian untuk tadi itu. Bangga menjadi pribadi yang sungguh dikasihi dan dikaruniai oleh Tuhan dengan berbagai macam hal yang baik tentunya. Dan anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Gambaran ini bahwa kita yang percaya akan kasih dan kerahiman Allah, maka memperoleh hidup yang kekal. Ini bukan sekedar janji, tetapi Tuhan memberikan jaminan hidup yang kekal itu. Sadarilah bahwa apa yang kita lakukan sekecil apapun itu menjadi gambaran doa yang utuh. Tuhan menganugerahkan kepada kita agar kita boleh semakin yakin dan percaya. Yesus memberikan gambaran ini bagi setiap kita. Mari kita mohon agar kiranya hari ini berkat penyertaan Roh Kudus yang diutus Bapa demi namanya, demi nama Yesus, ia akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita dan mengingatkan segala yang telah dikatakan Yesus kepada kita. Mari kita mohon agar di hari yang kelima dalam novena ini, novena Roh Kudus, kita semakin dimampukan untuk bertekun. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang senantiasa menuntun dan menyertai kami. Semoga Engkau senantiasa hadir pula dalam masa-masa sulit hidup kami. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau hadir, mendampingi dan menyertai selalu. Berkat-Mu kami mohonkan untuk keluarga-keluarga-Mu yang merayakan hari ulang tahun perkawinan pada hari ini, juga sesama saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran. Semoga Engkau menganugerahkan berkat bagi mereka semua. Juga saudara-saudari yang ada dalam proses pemulihan karena virus corona ini. Semoga Engkau menganugerahkan berkat, kegembiraan, sukacita, harapan akan boleh memperoleh kesembuhan yang berasal dari-Mu sendiri. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan menganugerahkan berkat bagimu, keluarga dan komunitas, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.